Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fauzan dengan NIM 4120018 akan membuat video UTS I'rab Al-Quran semester 6, yaitu menjelaskan seputar I'rab. Pertama saya akan menjelaskan yaitu definisi I'rab. Al-I'rab huwa taghyiru awakhiril kalami li ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzun au taqdiran, yang artinya perubahan yang terjadi di akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk atau mendahuluinya, baik secara tertulis maupun secara tidak. Jadi i'rab Al-Quran itu adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda amil yang mendahuluinya, baik secara tertulis maupun yang tidak, yang terjadi di dalam Al-Quran. Kemudian urgensi dan dalil. Belajar bahasa Arab merupakan bagian dari agama, sementara ilmu i'rab merupakan salah satu metode dalam bahasa Arab sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah. Maka sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Karena memahami Alkitab dan As-Sunnah itu wajib, dan keduanya tidaklah bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kemudian mengapa Arab itu penting? Yang pertama, mengapa i'rab itu penting adalah i'rab penting dalam menggali makna Al-Quran, karena tanpa i'rab maka mustahil seseorang akan bisa mengetahui kedudukan suatu kalimat dalam Al-Quran. Kemudian untuk mengantisipasi perubahan kalimat Al-Quran yang dilakukan oleh orientalisme atau orang-orang yang ingin merusak Islam. Kemudian untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain berdasarkan Quran, hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kemudian sejarah kelahiran dan perkembangan ilmu i'rab. Ilmu i'rab pertama kali muncul pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana dikisahkan pada suatu ketika Abu Aswad Ad-Duali melihat Khalifah Ali yang termenung memikirkan sesuatu. Maka ia mendekatinya lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang sedang kau pikirkan?" Ali menjawab, "Saya mendengarkan di negeri ini banyak yang terjadi lahan atau kesalahan. Aku ingin menulis sebuah buku tentang dasar-dasar bahasa Arab." Setelah beberapa hari, Abu Aswad mendatangi Ali dengan membawa lembaran yang berisikan dengan kaidah isim, fi'il, dan huruf. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa suatu ketika Abu Aswad mendengar seseorang membaca Al-Quran. Innallaha bari'u minal musyrikina wa rasuluhu, dengan mengkasrahkan lam pada rasuluhu, padahal seharusnya didomahkan. Hal ini kejadian itu ia kemudian meminta izin kepada Ziyad bin Anih, gubernur Basrah, untuk menulis buku tentang kaidah bahasa Arab. Oleh sebab itu Abu Aswad Ad-Duali dikenal sebagai peletak dasar ilmu i'rab atau bapaknya ilmu i'rab. Kemudian banyak orang yang berkiblat kepadanya untuk belajar ilmu qiraat dan dasar-dasar ilmu i'rab. Kemudian hubungan i'rab Al-Quran. Pertama, antara tafsir, kemudian i'rab dengan mufassir. Hubungan i'rab dengan tafsir. Menurut Imam Az-Zarkashi, ilmu i'rab sangat besar peranannya dalam tafsir, karena tafsir tidak akan sahih jika tanpa ilmu i'rab. Oleh karena itu, kedua hal ini, i'rab dan tafsir, memiliki hubungan yang sangat kuat. I'rab akan menentukan bagaimana posisi suatu kalimat dalam ayat. Tanpa ilmu i'rab, maka kita tidak akan bisa menentukan posisi kalimat dalam suatu ayat Al-Quran.
dan tentunya itu akan berbuntut pada kesulitan kita dalam mencari makna ayat. Kemudian fungsi i'rab menurut Imam Az-Zamakhsyari, yang pertama, i'rab menyelaraskan makna sebagai penegas makna. Kemudian i'rab membantu pemaknaan agar makna dapat dipahami. I'rab dan makna sebagai akomodir qiraat. Kemudian i'rab sebagai alternatif penafsiran. Kemudian i'rab diterjih berdasarkan makna. Kemudian apa hubungan i'rab dengan mufassir? Dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufassir tentunya harus menguasai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab tidak terlepas dari namanya ilmu i'rab. Maka oleh karena itu, dengan mufassir memiliki hubungan yang sangat erat antara i'rab dengan mufassir. Jika ada seorang mufassir tidak menguasai ilmu i'rab, maka dapat dipastikan tafsirnya dikeragui kesahihannya. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu metode i'rab Al-Quran dan syarat dan adab murid. Metode i'rab Al-Quran ada 4, yaitu ijmali, tahsili, tafsili, dan maudu'i. Ijmali itu secara global, kemudian maudu'i secara lebih berbentuk pemetaan atau lebih ada tema, berdasarkan tema gitu. Kemudian syarat atau dawabit mu'rib. Yang pertama yaitu dawabit al-makna. Memahami kata yang diirabkan baik bentuk tunggal, frase maupun klausa atau klausa. Menganggap makna dan i'rab menjadi suatu kesatuan. Kesesuaian i'rab dengan pemakaian kata oleh orang Arab. Kemudian memfungsikan hubungan antar makna. Yang selanjutnya yaitu dawabit al-rasam wa al-qiraah. Aspek i'rab sesuai dengan tulisan pada mushaf Utsmani. Pendapat yang keluar dari ketentuan ras Utsmani sama dengan ditolak. Artinya pendapat yang diterima itu hanya sesuai dengan ketentuan rasam Utsmani saja. Apabila qiraat telah tetap dalam riwayat, tidak boleh menolaknya. Artinya kalau ada yang qiraat itu telah ditetapkan dalam satu riwayat, maka kita tidak boleh menolaknya. Tidak mengunggulkan salah satu qiraat yang mutawatir. Artinya kalau jika qiraat itu riwayatnya yang mutawatir, maka kita tidak boleh mengunggulkan salah satunya. Kemudian syarat dawabit mu'rib, dawabit al-sina al-i'rabiyah. Kemudian yaitu harus menjaga kesahihan makna ketika mengi'rab. Kemudian menghindari hal-hal yang masih samar, mengungkapkan i'rab dari jalur yang kuat, mengutamakan isi yang bisa dikaji secara zahir, menyelesaikan hal-hal yang terkesan samar, kemudian mengutamakan yang tidak butuh takwil sebelum membahas yang butuh pertakwilan. Kemudian adab ilmiah wa fikriyah, yaitu menguasai ilmu bahasa Arab dan seluruh aspeknya, memiliki wawasan yang luas tentang ilmu Al-Quran dan diimplementasikan pada berhati-hati kepada lahan atau cacat atau kesalahan terhadap bacaan yang mutawatir, menjadikan Al-Quran sesuatu yang pokok, menjelaskan pada tulisannya jalur qiraah yang diirabkan, memiliki wawasan atau ilmu syar'i, cakap dalam mengistibatkan makna Al-Quran melalui jalur nahwu, menguasai perihal sebab perbedaan antar sesama mu'rib yang disebabkan oleh kemukjizatan Al-Quran. Baik, saya ulangi. Menguasai perihal sebab perbedaan antar sesama mu'rib yang disebabkan oleh kemukjizatan uslub Al-Quran. Kemudian unsur pembentuk i'rab, simak, kias, dan istishab. Kemudian perbedaan intelektualitas dan linguistik para mu'rib. Kemudian melestarikan kebebasan berpendapat dan mengungkapkan hasil pemikiran di kalangan mu'rib.
Kemudian adab talaki wa takrir al-ahkam. Amanah terhadap ilmu yang dimiliki, kemudian bersifat tawadu, menuntut ilmu kepada ahlinya, memiliki perhitungan yang tajam, cermat dalam menetapkan hukum, kekuatan argumentasi dan analisa tentang i'rab yang kuat, kemudian sistematis dalam menjelaskan hukum seputar i'rab. Kemudian ada uslubiyah, mustalahiyah, menggunakan uslub yang jelas dan menghindari pemaksaan, kemudian mengambil mustalah yang layak dengan kitab, lentur dalam mengambil mustalah atau formula para mu'rib. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu pembagian i'rab Al-Quran, tanda-tanda i'rab. Itu yang pertama, isim-isim yang harus dibaca rafa. Itu ada fa'il, ada naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi, atau isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti pada hukum i'rab kalimat sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Kemudian isim-isim yang harus dibaca nasab, maf'ulun bih, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, munada, mustasna, isim inna, khabar kana, isim la nafi'ul jins, tawabi atau isim-isim yang hukum i'rabnya mengikut pada i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Kemudian isim-isim harus dibaca khafat atau jar. Isim yang dimasuki huruf jar, isim yang menjadi mudhaf ilaih. Kemudian tawabi, isim-isim yang hukum i'rabnya mengikut kepada i'rab kalimat yang sebelumnya, yaitu na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Kemudian tanda-tanda i'rab. Yang pertama tanda-tanda rafa, yaitu dhammah pada tempat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang akhirnya tidak dimasuki suatu waw pada tempat jamak muzakkar salim, isim yang 5, alif pada tempat isim musanna, tetap nun pada tempat fi'il yang 5. Kemudian tanda-tanda nasab, fathah pada tempat isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang akhirnya tidak dimasuki oleh sesuatu, alif pada tempat isim yang 5, ya pada tempat isim musanna, jamak muzakkar salim, kasrah pada tempat jamak muannas salim, hazaf nun pada tempat fi'il yang 5. Kemudian tanda-tanda khafat atau jar, kasrah pada tempat isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Kemudian ya pada tempat isim musanna, jamak muzakkar salim, isim yang 5. Kemudian fathah pada tempat isim yang tidak munsharif. Adapun yang selanjutnya bagian terakhir yaitu tanda-tanda jazam. Sukun pada tempat fi'il mudhari yang sahih akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Kemudian hazaf, huruf yang ilat pada tempat fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan tidak dimasuki akhirnya oleh sesuatu pun. Hazaf nun pada tempat fi'il yang 5. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.